Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurota Ayun. Saya dari IAIN Pekalongan, formasi dosen fikih ibadah. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen ASN, aparatur sipil negara. Pegawai ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban ASN. Hak adalah sesuatu yang layak atau patut untuk diterima. Contohnya apa? Contohnya yaitu gaji, tunjangan, masa cuti, perlindungan, dan sebagainya. Kewajiban adalah sesuatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. Nah, saya akan menyebutkan beberapa kewajiban ASN yang perlu dilaksanakan. Yang pertama, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kemudian Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah. Kemudian yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Kemudian yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang disebut ASN itu meliputi PNS dan P3K. Nah, keduanya ini kurang lebih mempunyai hak dan kewajiban yang hampir sama, berbeda dalam beberapa ketentuan atau poin-poin saja. Nah, kemudian kode etik dan kode perilaku ASN. Dalam Undang-Undang ASN disebutkan bahwa profesi ASN berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Tujuannya untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku pegawai ASN. Kode etik dan kode perilaku tersebut berisi mengenai yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan etika pemerintahan. 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Nah, demikian itu contoh dari kode etik dan kode perilaku ASN yang perlu diperhatikan. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, bertekad untuk mengelola aparatur sipil negara atau ASN menjadi semakin profesional. Berkenaan dengan manajemen ASN, undang-undang ini bermaksud untuk membangun ASN menjadi integritas, profesional, dan netral, bebas dari intervensi politik, juga bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Jadi intinya Undang-Undang ASN mencoba meletakkan beberapa perubahan dasar dalam manajemen SDM. Perubahan itu diantara lain, pertama, perubahan dari pendekatan personal administration yang hanya berupa pencatatan administratif kepada human resources management yang menganggap ASN itu sebagai sumber daya manusia dan sebagai aset negara yang harus dikelola, dihargai, dikembangkan dengan baik. Yang kedua, perubahan dari pendekatan closed career system
yang mana sangat berorientasi kepada senioritas dan kepangkatan, kepada open career system, yang mana mengedepankan kompetisi dan kompetensi ASN. Selain itu, Undang-Undang ASN juga menempatkan pegawai ASN sebagai sebuah profesi yang harus memiliki standar pelayanan profesi, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku profesi, pendidikan dan pengembangan profesi, serta memiliki organisasi profesi yang dapat menjaga nilai-nilai dasar profesi. Manajemen ASN juga berkaitan dengan kedudukan ASN. Pegawai ASN itu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dan untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek KKN, maka pengelolaan ASN diatur dalam manajemen ASN. Nah, manajemen ASN ini lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan akan tersedia sumber daya ASN yang unggul dan selaras dengan perkembangan zaman. Nah, peran ASN itu memiliki 3 peranan penting. Yang pertama sebagai perencana, yang kedua sebagai pelaksana, yang ketiga sebagai pengawas. Perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bebas dari KKN. Hak dan kewajiban ASN itu apa saja? Mari kita bedakan antara hak dan kewajiban. Hak itu adalah sesuatu yang patut atau layak diterima. Berbicara mengenai hak, PNS ataupun P3K itu memiliki beberapa macam hak yang patut diterima. Yang pertama, gaji, tunjangan, dan fasilitas. Yang kedua, masa cuti. Yang ketiga, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Yang keempat, perlindungan hak. Nah, contoh hak yang patut diterima oleh ASN itu banyak sekali. Yang pertama, gaji, tunjangan, dan fasilitas. Yang kedua, masa cuti. Yang ketiga, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Yang keempat, perlindungan. Yang kelima, pengembangan kompetensi. Nah, sedangkan kewajiban adalah sesuatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. Jadi, kewajiban itu sesuatu yang sepatutnya diberikan. Dalam Undang-Undang ASN disebutkan bahwa kewajiban pegawai ASN antara lain: yang pertama, setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Manajemen ASN juga berkaitan dengan kode etik dan kode perilaku ASN. Dalam Undang-Undang ASN dijelaskan bahwa keberadaan kode etik dan kode perilaku itu bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar pegawai ASN itu bisa: 1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 3. Melayani
kedelapan, menjaga agar tidak ada konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait dengan kepentingan kedinasan. Yang kesepuluh, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau orang lain. Yang kesebelas, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Yang kesebelas, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. 12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Kode etik dan kode perilaku ASN ini digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintahan. Jadi intinya kode etik dan kode perilaku ini sangat penting dalam birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. 3 fungsi utama kode etik dan kode perilaku ASN. 1. Sebagai pedoman panduan birokrasi publik ASN dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tidak. 1. Sebagai pedoman panduan birokrasi ASN dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. 2. Sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik ASN dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. 3. Etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Kesimpulannya adalah manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN juga lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Demikianlah uraian singkat mengenai manajemen ASN dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.